Halo Kalbi, hari ini aku akan mempresentasikan asesmen bahasa Indonesia. Jadi, langsung aja di tes 1 ini. Jadi kita ada masak. Itu adalah masak spaghetti aglio olio. Ya. Dan minumannya itu adalah lemon tea. Jadi di tujuannya ini kita masak aglio olio itu untuk tugas T1 bahasa Indonesia, betul. Nah, itu perlu alat dan bahan tentunya. Jadi di bahan yang kita pakai itu ada 200 gram spaghetti, 2 siung bawang putih, 2 cabai merah, 500 ml minyak, 1 sendok garam, 1 bungkus ladaku, 1 botol air 1 liter, 9 gram parsley, 1 bungkus sosis Kienzler, dan 200 gram mentega. Di alat yang kita gunain itu ada panci, ada kompor portable, ada sutil, ada piring, ada wajan, dan juga alat makannya itu kayak garpu dan sendok. Oke. Dan di langkah-langkahnya itu adalah siap alat dan bahan, siapkan. Nyalakan kompor, tuang air ke dalam wajan ke panci yang sudah mendidih. Habis itu kita masukin spaghetti ke dalam panci yang air sudah mendidih. Selanjutnya setelah kayak spagettinya matang itu, kita tuang ke piringnya. Habis itu berikan 1 sendok garam gitu. Oke. Setelah spaghetti sudah dipindahin ke wadah lain, kita kupas salah satu siung bawang putihnya. Kita potong, habis itu kita bersihin cabai. Kita potong 1 batang cabai hingga tipis. Nyalakan kembali kompor dengan api sedang. Habis itu kita tumis. Kita tumis bawang dan cabainya yang sudah dipotong. Habis itu kita masukin spagettinya lagi ke dalam pancinya. Habis itu aduk hingga rata. Nah, kita habis itu masukkan setengah menteganya. Habis itu kita aduk rata lagi. Habis itu kita masukin sosis Kienzler ke dalam panci hingga matang ya. Habis itu kita tuang parsley, kita tuang lada. Nah, kalau udah mateng, kita plating ke wadah atau ke piring. Oke, selanjutnya itu adalah T2. Oke, di T2 ini adalah teks eksplanasi. Aku membahas tentang salah satu novel karya Ananta Tuir yang bernama Midah, Si Manis Pergi Emas. Oke, jadi di pernyataan umum itu dari buku karya Pramudia Ananta Tuir ini itu menceritakan tokoh utama yang bernama Midah yang berasal dari keluarga yang bisa dibilang ternama lah, dan dia juga keturunan orang kaya. Terus ketika anak kedua dari orang tuanya ini, jadi adik dia lahir, semua tuh berubah, kayak perhatiannya, kasih sayangnya itu berubah, yang dia rasakan itulah ya pokoknya, sampai dia beranjak yang udah remaja mau ke dewasa. Akhirnya dia dikawinkan dengan salah satu haji gitu, karena umurnya yang merasa rasa ayahnya ini umurnya sudah cukup. Akhirnya dia nikah. Ternyata di pernikahannya itu dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dia mendapatkan hal yang seharusnya dia tidak terjadi, atau yang seharusnya dia tidak dapatkan dari suaminya ini. Akhirnya dia melarikan diri dan lalu dia hidup di jalanan. Oke. Dari urutan sebab akibatnya ini, Mida tuh sebenarnya tumbuh di lingkungan yang baik, tapi ya akhirnya dia karena adiknya itu semuanya berubah lah, sampai dia nikahkan. Habis itu dia dapat perlakuan dari suaminya. Akhirnya dia melarikan diri dan hidup di jalanan gitu. Dan dari dia sudah pergi, kenapa dia nggak balik ke rumah? Karena dia tidak diterima lagi sama orang tuanya ini, karena kan dia melarikan diri dari suaminya tuh kan kaya banget ya. Jadi tuh dia dinikahkan oleh suami yang benernya mapan, gagah, tapi ternyata diperlakukan oleh suaminya yang tidak pantas gitu. Jadi dari novel Mida Si Manis Pergi Emas ini menceritakan kalau hidupnya itu
kalau hidup kita dan hidup dia juga itu tidak selalu kita berada di atas. Hidup itu seperti roda berputar, kadang kita di atas, kadang kita juga di bawah. Nah, di saat kita di bawah itu kita harus berusaha dan terus berjuang agar kita bisa tetap hidup. Oke, langsung aja kita lanjut ke Pindo yang ketiga ya. Di sini adalah artikel tentang dari novel Mida tadi sama. Oke. Jadi di artikel yang ini aku menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud, yaitu kita tuh fokus analis tentang kayak masa kecilnya dan dorongan yang tak sadar yang membentukkan sikap dari tokoh utamanya gitu. Oke, jadi aku melakukan konsep dari id, ego, dan super ego juga melalui tokoh Mida. Dan di landasan teori ini, psikoanalisis itu teori yang dibuat oleh Sigmund Freud kan, untuk memahami kepribadian dan perilaku manusia. Nah, jadi itu kan adalah bagian diri yang keinginan. Ego itu bagian diri untuk mengatur tindakan, dan super ego itu yang moral aturan gitu. Oke, langsung aja kita ke pendahuluan. Jadi tindakan Midah yang teori dari Sigmund Freud ini kita bisa ngelihat dari tindakan yang Midah ini kan. Dia tuh menempatkan perempuan itu yang di posisi yang lemah dalam masyarakat. Kayak dia tuh seperti aturan keluarganya gitulah. Oke. Langsung lanjut DC. Di Amida itu memang berasal dari keluarga yang terpandang awalnya. Dan kemudian keluarga yang terpandang dan moral yang ketat. Lalu ketika dia beranjak dewasa dengan perlakukan seperti gitu karena ada adiknya, jadi kurang perhatian, kurang disayang, dia tuh bertemu dan dinikahkan oleh Haji. Itu ada pada halaman 11, yaitu ada Mida dikawinkan dengan Haji Terbus dari Cibatok, seorang yang berperawakan gagah. Nah, jadi dia itu adalah seorang laki-laki yang gagah dan kelihatannya bertanggung jawab, padahal saya tidak bertanggung jawab. Dan dia tuh kayak lebih mencintai kesenangannya, atau egois ya, lebih egois gitu. Dia gak mau turunin egonya. Oke, dan habis itu akhirnya dia si Mida sini cerai dan dia lari ke dunia jalanan. Oke, di situ ada di pada halaman 18, yaitu dengan semua uang yang dibawanya dari rumah suaminya yang mengatasi kemualan perut dan pening kepalanya. Jadi dia tuh keluar dari atau kabur dari rumah itu dengan keadaan kondisi yang sudah hamil, dan dia juga bawa uang dari suaminya ini buat dia makan sehari-hari untuk masih bisa bertahan hidup. Nah, dari sini juga kita lihat kalau sebenarnya tuh Mida tuh diposisikan kondisi yang kayak lemah gitulah. Nah, kenapa tadi aku bisa bilang kalau Mida tuh turun ke jalanan? Itu ada salah satu di kutipannya itu tadi masih sama di halaman 18 itu, yang berkata, di Senen ia temui rombongan keroncong yang agak besar dan ia mulai mengikuti. Jadi dari dari kalimat itu kita bisa menyimpulkan kalau Mida itu lari dari rumah suaminya dan dia mengikuti rombongan para keroncongan itu di jalan untuk meneruskan hidupnya. Karena memang Mida tuh dari dulu, dari semenjak dia masuk remaja, dia tuh suka banget dengan keroncong. Oke. Kita tuh dari ceritanya Mida itu kita bisa menyimpulkan, aku balik lagi kalau hidup itu tuh gak selamanya tuh indah. Kayak pasti ada masa-masa sulit yang harus dilewatin juga. Dan Mida tuh adalah tipe orang yang mau terus berjuang dan kerja keras gitu loh. Dia gak mau terima nasib aja. Jadi dia tetap mau hidup terus gitu kan. Oke. Dari cerita atau kisah Mida ini kita bisa memperlihatkan kalau betapa
rumitnya hidup perempuan itu ketika dia berhadapan itu dengan ketatnya aturan keluarga dan ketatan moralnya itu dari keluarganya dan pandangan kelas sosialnya. Dari tokoh Mida ini kita juga bisa ngelihat kalau dia tuh mau terus berusaha bertahan meski dia kayak menghadapi banyakan ketidakadilan, banyak menghadapi kayak kekerasan gitu kan. Nah, dari novel ini juga penting untuk memahami kehidupan posisi perempuan dan kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu. Sekian dari saya. Terima kasih.